Pusdip Talk, let's talk. Pusdip Talk, let's talk. Hai, selamat siang Pusdip. Ini adalah podcast kita, kelanjutan dari yang sebelumnya. Nah, sudah bersama dengan kita Ibu Haryani SIP. Oh, Esos MIP. Beliau adalah pustakawan madya di UPT Perpustakaan dan Undipres. Nah, narasumber kita yang baru, kok narasumber ya Bu ya? Apa Bu bahasanya? Bintang tamu kita yang kedua ada Ibu Anita. Nah, kalau Bu Anita ini beliau juga pustakawan madya juga ya Bu ya? Iya. Di UPT Perpustakaan dan Undipres. Selamat siang Bu Anita. Siang. Kalau Bu Haryani udah ya Bu ya kemarin ya Bu ya? Kemarin apa tadi Bu tappingnya? Mau kemarin apa tadi ya? Nah, untuk tema kita yang kedua ini adalah tentang bekerja berpuluh-puluh tahun. Nah, kalau kemarin ceritanya Bu Haryani itu sudah 35-36 tahun kurang lebih ya Bu ya bekerja. Betul. Kalau Bu Anita kalau boleh tahu sudah berapa tahun Bu? 30 tahun lebih, menjalan 31 ya. Jalan Kalau 31. nggak salah, ya. Itu begitu lulus sekolah langsung ke perpustakaan gitu atau? Kebetulan waktu itu saya mahasiswa tingkat akhir lagi susun skripsi, terus ditawari magang di perpustakaan, kemudian setelah lulus direkrut oleh perpustakaan. Malah Dilanjut. sebelum lulus ya Bu ya? Iya. Sebelum lulus sudah Alhamdulillah. kerja. Alhamdulillah 31 tahun. Ini kalau yang saya dengar Bu Haryani sama Bu Anita tuh bestie ceritanya. Katanya gitu. Gimana Bu ceritanya kok bisa bareng-bareng gitu? Oh ya. Waktu aku pertama jadi bekerja di perpustakaan itu sebenarnya nggak di Undip sih. Aku masuk itu lewat Polines ya. Karena ada program beasiswa dari Undip waktu itu. Aku ngikut D2 perpustakaan yang ditawarkan waktu itu di UNER ya. Habis itu terus aku ditarik ke sini setelah lulus, setelah ditarik di Undip. Jadi waktu aku ke Undip tahun 1993 kelihatannya itu ya. Kalau nggak lupa itu 1993 aku masuk di perpustakaan Undip. Waktu itu aku melihat sudah kenal dengan Anita, waktu itu masih sebagai dengan Mas Agus apa siapa ya dulu itu ya? Agus. Di Polines. Enggak. Temennya waktu itu temennya magang ada Agus namanya. Iwan ya. Oh iya, lupa. Temannya magang itu ada Iwan. Terus dari situ aku kan mulai kenal tuh dengan Anita ya, sampai dia masuk di Undip terus sampai sekarang sih gitu perkenalannya. Sebetulnya aku sebelum itu aku masih ada jeda ya. Ini kelihatannya kamu dulu belum waktu pertama kali kenal masih magang ya. Masih magang terus habis itu aku sudah bekerja beberapa tahun. Anita itu direkrut kita kelihatannya gitu. Saya diangkat tuh 94. Iya benar. Iya. Aku kan 93 masuk di Undip gitu. Berarti kurang lebih 30 tahun bersama dong Iya. berdua. Jadi waktu itu kami berdua masih gadis, masih dalam masa pencarian. Sampai sekarang malah udah punya cucu ya Bu ya? Aku belum. Doakan. Amin. Nah ini apa Bu kalau boleh cerita Bu, pertemanan 30 tahun itu seperti apa sih Bu? Nah, kita pertemanannya ya kalau tadi dibilang bestie sih ya sebetulnya. Dulu waktu masih gadis itu kita ya karena hanya ada dua gitu yang seumuran gitu, aku sama Anita. Kalau misalnya aku ada masalah apa gitu tuh aku ceritanya ke dia, curhatnya ke dia seperti itu. Bu Anita jangan nangis Bu di sini Bu. Jadi dia tahu sebetulnya permasalahanku misalnya sebelum jadi dengan suamiku atau apa itu sudah tahu. Namanya bestie. Bu Anita beneran Bu jangan nangis di sini loh Bu.
Tisu tolong nih. Persiapan. Banyak sekali lah cerita, kalau diingat itu ceritanya sampai sekarang ya, kalau diruntut ya nggak bisa satu episode kalau diceritakan di sini gitu. Oke. Kalau itu 30 tahun tentang cerita persahabatan. Nah, kalau 30 tahun cerita tentang bekerja di perpustakaan nih, Bu. Boleh dong sedikit, kalau kemarin sudah sama Bu Aryani ya, Bu ya, cerita tentang perpustakaan 30 tahun terakhir ini. Kalau Bu Anita bagaimana, Bu, cerita tentang 30 tahun bekerja sebagai pustakawan? Eh, Ya menyesuaikan diri saja. Yang pertama karena sudah pernah magang sekitar 1 atau 2 tahun lah. Terus ada pelatihan selama 6 bulan sambil bekerja. Artinya menerapkan ilmu yang sudah didapatkan, dipraktekkan. Belajar juga dari Haryani karena dia memang basicnya kuliah di perpustakaan, tentu saja kalau dari segi ilmu dia lebih banget di atas saya, karena saya secara keilmuan seperti hanya, walaupun itu 6 bulan tapi kurang banget ya kalau dibandingkan kuliah, yang jelas itu. Jadi misalnya tentang klasifikasi saya itu sama sekali nggak bisa, terus diajarin sama Haryani, dan dia punya apa ya, cara menjelaskan yang nggak ribet, nggak terlalu apa ya, terlalu rumit, sehingga saya gampang bisa menerima gitu, bisa mempraktekkan, dan walaupun tetap nggak sempurna seperti kalau Haryani itu betul-betul sampai titik di belakangnya sampai berapa itu sampai bisa ya apa namanya menerapkan. Kalau saya kadang-kadang ya ini gimana, ini caranya gimana, masih nanya. Yang jelas karena masih seumuran tuh nggak ada rasa apa ya kewo atau apa, ya enak aja nanya aja, kalau nggak bisa ya bilang nggak bisa gitu. Jadi ya sambil berjalan ya sampai hari ini, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kata orang itu ini, Bu, temen yang sefrekuensi itu rezeki katanya. Alhamdulillah. Sampai ada yang bilang kami berdua itu seperti kembar. Orang kepegawaian tuh sampai nggak ngerti yang membedakan Haryani mana, Anita mana, katanya sama. Kalau nganu sih, oh kemarin waktu ke Jakarta itu dari belakang biru-biru sama katanya. Katanya Pak Pur tuh saya dari belakang sudah seperti Bu Haryani. Kalau udah hati-hati bisa keliru. Jangan sampai salah gandeng. Sebetulnya. Nah, kalau ini, Bu, setiap pekerjaan itu pasti ada tantangannya. Apalagi orang saya yang baru kemarin sore, ke tahun ini aja tuh dinamikanya sudah berubah. Alat yang digunakan untuk kerja sudah berubah. Gimana caranya Ibu menyikapi perubahan yang ada? Dalam arti bisa menempatkan diri dan juga bisa menyesuaikan dengan keadaan itu. Tips and trick dari Ibu apa, Bu? Mungkin dari Bu Haryani. Ya, kalau menurut saya sih, kalau saya bekerja itu saya niatkan karena ibadah ya. Pertama karena ibadah. Jadi segala sesuatu kalau niatnya dulu kan, ibadah berarti kita kerja kan harusnya sungguh-sungguh seperti itu. Yang kedua, ya kita kalau ada perubahan kita harus bisa ini, mau tidak mau kita harus belajar. Kita harus melihat perubahan itu sebagai awal untuk kita berubah seperti itu. Jadi memang kita kan nggak hidup di masa yang stagnan, artinya kita kan harus terus maju seperti itu. Jadi apapun kemajuan itu harus kita hadapi, kita harus mau belajar lagi agar tidak ditinggal atau ketinggalan dengan zamannya seperti itu. Belajar tuh berarti nggak sampai kuliah ya, Bu ya, belajar terus Iya, seumur belajar hidup. terus. Iya, tidak hanya kuliah, belajar. Kita bisa belajar dengan teman kita, gitu. Dengan misalnya kalau ada pelatihan seperti itu, ikut seminar dan sebagainya. Kalau perpustakaan kan banyak seperti itu ya.
Seperti itu barista. Kalau Bu Anita nih Bu Anita ini cara menyikapi capeknya kerja tuh gimana Bu? Capek kerja kalau saya Menghela nafas. main tidur apa ya, ditinggal ngobrol, tinggal berdua jalan-jalan sama Haryani shopping atau apa. Kalau dulu waktu di peleburan itu kita makan siang hampir selalu berdua ya. Karena Sini kan susah. tinggal jalan kaki bisa milih jajanan apa saja di sana. Jadi kan apa ya, banyak pilihan. Naik becak bisa langsung ke Simpang 5 kalau istirahatnya agak lama, itu hari Jumat misalnya. Itu main ke Simpang 5 biar enggak kelamaan di ya. Dibalansin gitu ya Bu ya, Iya, antara kerja sama main iya. dan having fun. Kalau sekarang yang lagi hits adalah tentang mental health ya Bu ya. Mungkin tips nih buat Pusdip yang lagi nonton untuk menjaga kesehatan mental kita selama bekerja dan kehidupan pribadi. Ini sebelum kita closingan ya, tips dan nasihat untuk Pusdip yang sedang nonton apa Bu Haryani mungkin? Agar kita bisa bekerja secara apa ya, enak, nyaman, ya kita aja, enjoy aja, kita jalani aja pekerjaan yang diberikan kepada kita gitu, karena amanah gitu ya, kita jalankan dengan enak, enjoy tanpa terpaksa. Kalau saya seperti itu sih, jalani aja apa yang ada. Kalau ada tantangan toh kita nanti juga bisa ya, Pasti bisa bisa melalui. melalui. Kalau yang kemarin Seperti aja itu. bisa, kenapa hari ini Hari enggak? nggak bisa gitu. Bagus sekali Bu. Nah kalau Bu Anita, apa Bu nasihat untuk para Pusdip? Ya, kalau saya sih kalau ada kesulitan jangan malu untuk bertanya, dapat masukan dari temannya. Mungkin teman-teman yang lain takon terus Mbak Nita. Nah, mungkin gitu. Tapi kalau saya daripada sok tahu lebih baik nanya gitu aja. Kalau di rumah ya waktu untuk keluarga gitu, apa yang beban di kantor sementara diletakkan dulu, nggak usah terlalu nanti di kantor dikerjakan lagi. Kalau di rumah juga ada yang kewajiban yang harus dilakukan, di kantor juga ada, jadi harus bisa bagi waktu, bagi Work-life balance berarti ya Bu, memang ya? itu tugas kita seperti itu. Dan punya teman Haryani Oh. bisa banyak ditanya, bisa, dan orangnya sabar, lebih sabar dari saya paling tidak. Alhamdulillah saya dibilang sabar. Pentingnya punya bestie yang Iya, sabar. betul. Oke, terima kasih banyak Bu Haryani, Bu Anita Sama-sama, sudah Mbak Risa. datang ke podcast kita. Dan sekali lagi buat teman-teman Pusdip yang sudah ketinggalan mungkin ya kemarin podcast kita yang pertama itu, bisa di-follow agar notifikasinya kalau kita sudah upload bisa keluar. Terima kasih sekali lagi Bu Haryani, Bu Anita. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Pusdip Talk, let's talk. Terima kasih. Pusdip Talk, let's talk.